Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyim Putra Wahyudi. Saya akan mereview sedikit tentang mobil yang bermerek Citroen. Oke, sebelumnya kita mulai dulu. Oke, mulai dengan data diri saya. Nama saya Hasyim Putra Wahyudi, NIM saya 190 51 36 31 631. Saya dari Offering B2. Saya berasal dari Bogor, alamat lengkapnya Bukit Asri, Blok E3 nomor 1 di Kelurahan Pabuaran. Status saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jurusan saya S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Oke. Ini dia mobil Citroen yang akan kita bahas. Yang sebelah kiri itu ada desain terbarunya, dan yang sebelah kanan itu Volkswagen atau yang biasa kita kenal sebagai VW atau di Indonesia namanya VW Kodok. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada sejarah singkat, yang kedua ada teknologi yang dipakai dan kelebihan-kelebihan dari mobil Citroen Volkswagen ini, dan yang terakhir ada perbedaan dari mobil zaman dulu dan mobil yang modern seperti sekarang. Oke, tanpa menunda lagi kita mulai. Yang pertama ada sejarah singkat. Volkswagen Beetle atau di Indonesia yang lebih dikenal sebagai VW Kodok yang sudah saya beritahu tadi, diproduksi sebagai produksi versi terbarunya. Satu-satunya pabrik yang masih berdiri memproduksi Beetle ini yaitu di Puebla, Meksiko. Volkswagen Beetle atau Volkswagen tipe 1 juga dikenal sebagai VW Kodok di Indonesia atau Bug di Amerika Serikat atau Cover di Jerman. VW Kodok merupakan salah satu mobil yang paling mudah dikenal di dunia. Ini mobil karena yang paling khas bentuknya, bunyinya juga unik. Ya, oke. VW Kodok diproduksi tahun 1938 sampai 2003, walau sempat terhenti oleh Perang Dunia II. Pada rentang masa yang panjang ini, lebih dari 21 juta VW Kodok telah dibuat dan telah diproduksi dijual massal. Dalam sebuah polling internasional untuk penghargaan mobil yang paling berpengaruh, VW Kodok menempati peringkat keempat setelah Ford model Mini dan Citroen DS. Oke, Citroen DS yang akan kita bahas selanjutnya. Masuk ke asal mula mobil ini berasal dari Jerman pada tahun 1930. Yang saat itu Adolf Hitler ingin memproduksi mobil dengan menyuruh seorang insinyur yang bernama Ferdinand Porsche, karena saat itu orang-orang Jerman tidak mampu beli mobil, hanya mampu membeli sepeda motor. Oleh karena itu, Adolf Hitler menyuruh seorang Ferdinand Porsche untuk merancang kendaraan tersebut. Dan Hitler mensyaratkan kendaraan ini harus mampu mengangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil pada kecepatan 100 km per jam. Dan harganya yang sudah saya bilang tadi tidak melebihi harga motor dan harga boncengan samping sepeda motor waktu itu. Kalau nggak salah itu harga mobil itu sekitar 990. Dan masyarakat Jerman hanya berpenghasilan sekitar 30. Salah. Oke, selanjutnya ada latar berdirinya. Volkswagen awalnya berdiri tahun 1937 oleh Serikat Dagang Nazi yang disebut buruh Jerman. Pada awal 1930, pabrikan otomotif Jerman masih banyak terdiri dari pabrikan mobil-mobil yang mewah saat itu, dan rata-rata masyarakat Jerman tidak mampu membeli. Yang sudah saya jelaskan tadi. Melihat potensi pasar yang potensial, beberapa pasar pabrik membuat proyek
membuat proyek mobil rakyat seperti Mercedes 170H, Adler Autobahn, dan lain-lain. Tercatat sebagai pendesain mobil rakyat di pertengahan 1920 yang bernama Joseph Ganz mengembangkan standar superior yang disebut mobil rakyat Jerman atau yang lebih kenal sebagai Volkswagen atau VW. Adolf Hitler menyatakan akan membuat mobil rakyat. Hitler menginginkan sebuah mobil yang berstandar yang sudah saya jelaskan barusan, berkapasitas 2 orang dewasa dan 3 anak, dengan kecepatan 100 km per jam atau 62 mil per jam. Mobil ini nantinya akan tersedia karena waktu itu rakyat Jerman hanya berpenghasilan 32 Reichsmark dan harga mobil tersebut sekitar 990 Reichsmark, dan angka itu sangat potensial untuk pasar. Oke, selanjutnya. Itu ada VW merupakan ekspansi produk pada tahun 1961 dengan meluncurkan 4 mobil Volkswagen tipe 3 yang berupa Karmann Ghia Notchback Squareback yang dasarnya diambil dari Mechanical Type 3 yang baru. Pada tahun 1969, VW juga meluncurkan model tipe 4. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada mobil ini dibandingkan dengan mobil sebelumnya adalah diperkenalkannya konstruksi mobil yang menggunakan bodi monokok. Seperti yang kita kenal sebagai VW yang sekarang ini. Adanya pilihan transmisi otomatis, injeksi bahan bakar elektronik yang kita kenal sebagai mobil injeksi, dan tenaga penggeraknya lebih besar. Volkswagen juga menambahkan Super Beetle pada jajaran produk pada tahun 1971. Beetle Type 113 yang menggunakan suspensi depan Max Force Torsion Stud, sedangkan Beetle hanya menggunakan suspensi torsion B. Oke. Ini ada penjelasan dari video berikut. Volkswagen atau yang biasa disingkat VW, adalah sebuah pabrikan otomotif berbasis di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Volkswagen berarti mobil rakyat. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami meminta tolong kepada Anda untuk berpartisipasi membantu channel ini agar berkembang menjadi lebih baik lagi. Subscribe yang ada di bawah. Dan itu gratis, terima kasih. Dan juga jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Oke. Awal berdirinya Volkswagen. Volkswagen awalnya didirikan pada tahun 1937 oleh Serikat Dagang Nazi, yaitu Serikat Buruh Jerman. Sampai pada awal 1930-an, pabrikan otomotif Jerman masih banyak terdiri dari pabrikan mobil mewah. Dan rata-rata orang Jerman tidak bisa membeli mobil selain sebuah motor. Melihat sebuah pasar potensial, beberapa pabrikan mobil membuat proyek mereka sendiri-sendiri untuk mobil rakyat. Mobil rakyat ini nantinya akan tersedia bagi rakyat Nazi dengan harga 990 Reichsmark, yang seharga sebuah motor kecil pada saat itu. Pendapatan rata-rata penduduk saat itu sekitar 32 Reichsmark per minggu. Pada tanggal 28 Mei tahun 1937, nama perusahaan pun dibuat dengan nama Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens M. Lalu tanggal 16 September tahun 1938 namanya diganti menjadi Volkswagen Wagen. Sayangnya pabrik ini hanya memproduksi sedikit mobil, karena Perang Dunia II pecah pada 1939. Ketika Perang Dunia II mulai, pabrik tersebut digunakan untuk memproduksi kendaraan militer. Kemudian saat di tengah peperangan, kota sekaligus pabrik ini dibom. Perkembangan Volkswagen.
Ini berutang budi pada seorang tentara Inggris yang bernama Ivan His karena ia telah berjasa membangkitkan kembali perusahaan ini setelah Perang Dunia usai. Pabrik Volkswagen kemudian dikendalikan di bawah kontrol His. Pertamanya, His berencana menggunakan pabrik ini sebagai tempat perawatan kendaraan militer. Karena sebelumnya tempat ini telah dipakai untuk keperluan militer, maka pabrik ini bisa diselamatkan sebagai salah satu bentuk rampasan perang. Ratusan mobil yang pertama diproduksi, diberikan pada personel mereka sendiri dan juga untuk kantor pos Jerman. Beberapa tentara Inggris diperbolehkan untuk membawa VW Beetle mereka untuk dibawa ke Inggris ketika mereka dimobilisasi kembali ke sana. Pada tahun 1946, pabrik ini sudah mampu memproduksi 1.000 unit mobil per bulan. Setelah Perang Dunia II, nama kota berganti menjadi Wolfsburg, dan mobilnya berganti nama menjadi Volkswagen. Dan ini ada kejayaan Volkswagen. Baru tahun 1948, pabrik itu diserahkan pada Jerman, dan Volkswagen pun menjadi elemen yang sangat penting, baik secara simbol maupun ekonomi, bagi regenerasi Jerman Barat. Volkswagen mulai menjual mobilnya di Amerika Serikat tahun 1949, tetapi pada tahun itu hanya 2 unit saja yang terjual. Di Inggris penguasaan pasar Volkswagen meningkat pada tahun 1990-an. Saat ini Volkswagen merupakan perusahaan otomotif terbesar di Eropa. Pasar utama Volkswagen mencakup Jerman dan China. Setelah melewati Ford pada tahun 2008, Volkswagen menjadi perusahaan otomotif ketiga terbesar di dunia. Dan saat ini, grup Volkswagen membawa beberapa merek mobil lain, seperti Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda Auto dan sebuah pabrikan kendaraan komersial, yaitu Scania. Di bawah Volkswagen. Di bawah naungan Volkswagen. Oke. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dan kelebihan pada mobil Citroen. Berbeda dengan mobil Volkswagen, Citroen ini dari bodinya lebih klasik, cuman kayak lebih lonjong ke belakang, di ban belakangnya itu kayak lebih kecil ya. Terus mobil ini keluaran dari Prancis dan sudah pasti jarang ada di Indonesia. Siapapun yang melihat mobil ini akan terlihat unik pada belakangnya dengan front wheel dan nama mobil yang kita lihat sekarang kanan dan kiri itu namanya Citroen DS. Citroen DS itu keluaran mobil tahun 1990. Citroen DS juga memiliki suspensi hidromatik yang mengambang yang sangat khas mobil Prancis, karena mobil Prancis saat itu desainnya seperti ini. Dan yang kedua itu menggunakan sistem suspensi hidrolik pneumatik. Sistem ini dirancang pada mobil zaman sekarang seperti C5 Aeros nih, seperti gambar yang sebelah kanan. Sistem ini adalah sistem suspensi per shock breaker seperti umumnya yang dipakai mobil-mobil lain kayak shock breaker mobil-mobil zaman sekarang. Citroen ini mobil satu-satunya yang menggunakan suspensi hidrolik pneumatik. Apa itu suspensi hidrolik pneumatik? Yaitu sebuah seperti kayak bola-bola yang di dalamnya terdapat kayak cairan oli yang gunanya untuk seperti per dia. Dan di bagian depan itu terdapat 3 bola dan di belakang terdapat 2 bola-bola seperti gambar yang sebelah kiri ini. Seperti ini ada cairan yang di dalamnya seperti oli dan oksigen. Mereka bekerja secara hidrolis kayak sebagai ibaratnya shock breaker ya mobil yang sekarang. Mereka kayak ngeper gitu, setiap ada polisi tidur mereka ngeper. Dan unggulnya ini jika ngeper itu sangat halus kayak empuk gitu. Yang pastinya tetap nyaman bagi pengemudi dan penumpang yang ada di belakangnya. Nah ini nih
Untuk mobil yang teknologi yang sekarang nih, yang sebelah kanan di C5 Aeros nih, ini sistem hidrolik yang terbarunya, sistem hidrolik pneumatik yang terbaru. Ini ada pera di tengah, dan ini digunakan, lihat pada gambar satu, pada sebelah kanan yang gambar nomor 1, lihat, bisa dilihat. Oke. Dan selanjutnya nomor 3, keunikan dari mobil Citroen ini itu bisa berjalan walau hanya dengan 3 roda. Maksudnya apa itu? Mobil yang bisa berjalan dengan 3 roda itu hanya satu di dunia, yaitu mobil Citroen jenis BX. Citroen BX ini adalah satu-satunya mobil yang dapat berjalan dengan 3 roda. Teknologi pada Citroen BX ini menggunakan teknologi suspensi hidrolik dengan cara membagi tekanan pada setiap ban melewati tentakel-tentakelnya, seperti gambar ini nih. Ya, ini nih yang gambar 1 nih. Nah, dia seperti ini. Sistem seperti ini nih. Memudahkan mobil saat terjadi kesalahan pada ban. Dia dapat berjalan dengan 3 roda. Walaupun berjalan dengan 3 roda, mobil tersebut berjalan dengan aman. Nah, ini ada videonya. Oke, kita lihat. Ini buktinya, mobil Citroen ini bisa berjalan dengan 3 roda, bisa berjalan. Lihat, masih tetap berjalan ya. Awas, mentok. Lihat, tidak ada goresan pada di bawah, tak mentok sama sekali dia. Walaupun Mentok. roda belakang hilang. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 4, teknologi yang nomor 4 itu oli hidrolik LHM. Oli ini memberikan kenyamanan pada kemudi Citroen yang sangat ditentukan oleh kualitas oli yang digunakan. Menurut standar pabrik, oli pelumas hidrolik ini digunakan adalah merek oli LHM yang keencarannya setara dengan minyak goreng. Nah, maksudnya ini jika terjadi kendala saat mengemudi dan kita kehabisan oli karena olinya bocor, dan saat itu hanya ada warung-warung biasa, kita dapat menggunakan minyak goreng karena keencaran pada minyak goreng setara dengan oli LHM ini. Ya. Saat ini oli ini tidak ada dan menggunakan oli Pertamina SAE karena oli ini sangat langka. Jadi misalkan jika keadaan darurat bisa menggunakan minyak goreng. Lihat, bagi kebanyakan pemilik Citroen, harga LHM yang sangat mahal tentunya adalah kendala berat karena paling tidak sebulan membutuhkan 2 liter oli. Dan jika ada kebocoran itu sangat fatal karena oli tersebut sangat langka. Dan kelebihan dari mobil Citroen ini dapat menggunakan minyak goreng sebagai langkah pertama jika ada kendala. Dan ini olinya warna hijau, dia keencarannya seperti minyak goreng biasa, minyak goreng yang biasa kita di dapur. Nah, lihat untuk mobil Citroen, lihat di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya ada teknologi plug-in hybrid dengan penggerak AWD. Terdapat 2 mesin yang nantinya dipakai oleh, dan ini teknologi ini dipakai oleh C5 Aeros, Citroen C5 Aeros, dan sama-sama mempunyai dua tipe berbeda varian dengan 165 HP, sedangkan varian yang lainnya 200 HP. Lihat, kondisi Citroen akan memberikan versi plug-in hybrid penggerak AWD dengan kombinasi tenaga mesin 200 HP. Diklaim dapat menembus 300 HP dengan penggerak AWD ini. Menggunakan Citroen C5 Aeros sebagai the most power production Citroen ever. Mobil Aeros ini
Mesinnya mampu menghasilkan tenaga maksimal mencapai 202 HP dan seperti namanya, penggerak EAWD. Maksud tersebut itu elektrik, dan untuk motor listriknya mampu melontarkan tenaga tambahan mencapai 80 kW. Untuk proses pengisian mobil tersebut cuma membutuhkan 4,5 jam. Dengan sistem standar Eropa mungkin 2,5 jam. Selanjutnya, mobil listrik Citroen Ami. Apa itu Citroen Ami? Citroen Ami itu adalah mobil listrik. Perusahaan otomotif asal Prancis memperkenalkan mobil listrik pertamanya dengan bodi yang mungil. Bodi tersebut dengan kapasitas hanya 2 orang, dan ukuran mobil tersebut sekitar 2,41 meter atau 2,5 meter kurang, menggunakan kapasitas baterai 5,5 kW per kWh. Mobil tersebut dapat berjalan sejauh sekitar 69 km sampai 75 km lah, dengan kecepatan maksimal 41 km per jam. Dan keunikan dari mobil Citroen Ami ini, mobil listrik ini, tidak membutuhkan SIM di negara asalnya Prancis, karena aturan regulasi SIM di sana tidak perlu membutuhkan SIM jika kecepatannya di bawah 90 km per jam. Dan mobil listrik ini hanya mampu bergerak sekitar 41 km per jam. Berikut ada video penjelasannya. Produsen mobil asal Prancis baru-baru ini mengenalkan sebuah mobil listrik terbarunya yang berdimensi mungil dan berwajah imut, yakni Citroen Ami, yang kabarnya akan mulai dipasarkan pada akhir tahun ini. Selain dijual secara utuh, kabarnya Citroen juga akan menawarkan Ami dengan sistem rental nantinya. Sistem rental ini di negara asalnya yaitu Prancis, bisa sistem rental, bisa per bulan, tahun, bahkan 2 tahun. Citroen Ami bisa digolongkan sebagai mobil listrik perkotaan karena selain memiliki kapasitas angkut yang hanya untuk 2 orang penumpang saja, mobil listrik asal Prancis tersebut memiliki dimensi dengan panjang kurang dari 2,5 meter saja. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Dibangun dari basis mobil konsepnya, yakni Ami One Concept, Citroen Ami akan ditenagai dengan motor listrik bertenaga 6 kW yang ditopang dengan baterai berkapasitas 5,5 kWh yang dapat membawa Ami melaju hingga jarak sekitar 69 km, di mana pengecasan baterai membutuhkan waktu sekitar 3 jam berdasarkan standar colokan listrik rumah-rumah di Eropa. Dapat melaju dengan top speed hingga 45 km per jam, sehingga tidak dibutuhkannya SIM atau surat izin mengemudi untuk mengemudikan si mobil listrik mungil tersebut, khususnya di Eropa, sehingga remaja berusia 14 tahun di Perancis bisa mengemudikannya, sedangkan usia 16 tahun untuk di negara Eropa lainnya. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara-negara Eropa. Karena hal inilah, Citroen lebih menyebut Ami sebagai sebuah quadricycle. Memiliki kabin yang terbilang luas, Citroen Ami membawa konsep buka pintu yang berlawanan arah yang diklaim dapat memberikan ruang masuk yang lebih luas. Nantinya Citroen akan menawarkan Ami dengan 2 metode pemasaran, yakni dengan sistem sewa atau rental, yang dikabarkan tarif sewanya sebesar $23 per bulan ataupun $2.900 per 48 bulan. Selain itu juga dapat dimiliki secara penuh dengan harga sekitar $7.600 yang saat ini setara dengan 121 jutaan rupiah, sebagaimana yang dilansir dalam greencarreports.com. Citroen Ami diperkirakan baru dapat dimiliki pada akhir tahun ini di negara Eropa. Memiliki tampilan yang menarik serta tidak mengeluarkan gas buang, sepertinya cukup menarik bila kendaraan-kendaraan listrik seperti ini berkeliaran di jalanan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan opini Anda di kolom komen. Ya. Selanjutnya yang ketujuh ada mobil ceper yang turun ke bawah. Wah, ini mobil ini sangat khusus bagi mobil Citroen. Ciri khas mobil Citroen, dan mobil Citroen yang
ceper ke bawah hanya pada Citroen DS yang keluaran tahun 1990. Dan tujuan dari lihat belakang masuk ke dalam yang kelihatan bannya cuman sekitar 75% ini, tujuannya adalah untuk menghindari pencurian. Karena banyak pencuri yang menyangka mobil ini mogok, nggak bisa jalan, semacam rusak gitu. Dan tidak bisa seperti mobil nggak bisa nyala, dan saat mesin starter sekitar 2-3 menit kurang lebih, mobil akan perlahan naik, suspensi akan naik sendiri ke atas, dan seperti mobil-mobil biasa dia akan naik dengan normal dengan sendirinya. Dan ini sistem pengamanan yang hebat menurut saya. Yuk, selanjutnya ada teknologi dulu dan sekarang. Dan teknologi dulu yang saya ambil adalah Citroen DS tahun 1990. Dan Citroen DS ini seperti ada videonya. Ponakan saya. Nah, Lihat ini seperti dalamnya. Kiri itu cuma ada satu palang. Klaksonnya ada di sebelah kanan, tuas sebelah kanan. Lampu utama di sebelah kiri. nah ini tempat kunci kontaknya. Ini udah banyak yang harus diservis. Steeringnya satu palang. Dia belum power steering. Dan mobil ini sama sekali belum power steering, dia gerak ini masih satu palang. Nyalain klakson di bagian tuas itu. Ini bagian lampunya, lampu utamanya sebelah kiri. 5 speed manual. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ini kalau mundur kayak gini. 3, 4, atas kanan 5, dan tombol mundur di sebelah kanan paling. Nah ini dia rem tangannya. Rem tangan berada di depan dia, beda sekali dengan mobil zaman sekarang. Nyalakan lampu utama. Saya sudah jelaskan ini lampu. Nah ini untuk lampu jauh. kalau lampu kecil tuh satu, terus itunya di depan. Dan lampu hazard. Hazardnya di bawah. Jendelanya masih engkol. Par gitu dia Cuma nggak pernah di ini, nggak pernah diservis. Pengaturan kaca spionnya masih manual. Rem depannya dia pakai cakram. saya bilang sudah menggunakan cakram. Kalau belakang juga pakai cakram loh. Ini tuh tahun 90. Di Indonesia masih diproduksi sampai tahun 90. Kalau di luar negeri sampai tahun 86. Nah, ini wiper belakang, tapi ini patah. Wiper harusnya dia sampai ujung, dia pun berapa itu dari player ke samping, berbeda dengan mobil zaman sekarang yang dari tengah. Ini dia buka kap mesin. Oke, kita kembali lagi supaya nanti kalau Mesin ini berkapasitas 1220 cc, 4 silinder, berpendingin udara, nggak pakai radiator. Ini berpenggerak roda depan. Mesinnya dari
Duitnya kayak oli 10. Oli 10 ya. Oh. Gak pakai yang GS gitu, Pak? Ya. Tidak ada radiator. Kalau pakai Lenix, Exhalet 2 bit. Ya, ini juga seperti itu tuh. Oh gitu ya. Udah langsung. Tadi dirolkan lagi biar bisa nyuci langsung. Iya. Asik. Itu ada butuh adaptasi nih. Nah, Video ini ada suaranya itu khas banget dari dunia memang seperti ini semua. Itu tidak ada peredam di bagian pintunya, jadi misalkan Kalau dia seneng aturan, situr nanti punya rada kalau mau kenceng, itu saya kalau antar ke peredam. tempat itunya, bengkelnya. Banyak situr di sana. nah ini dia power outlet. Masih panas lagi itu orang. Dilap kan masih bisa. Jepang ya di kanan. Nah ini wiper. Ya, kita wipernya. Ini klakson yang tadi saya bilang. Ini untuk wiper belakang Ya, tidak berfungsi. sebenarnya wiper belakang itu apa ya? Dia dari pojok ya, yang Ini untuk tombol AC. uniknya. Nah, ini nggak tahu untuk kapan. Kendor puter aja. Ini untuk suhu. Jalan padahal di beberapa bulan yang lalu. Pneumatic suspension. Ini dinaikin lagi. Susah. Berat ya, belakangan juga Ini namanya teknologi hydropneumatic suspension. Saya kasih tahu sumbernya. nggak digasnya naik ya. Ini dia menaikkan suspensinya ini. Ya, Cara naikin suspensinya tuh dia apa ya, tinggal digas aja. dia belakangnya tidak menjadi jelas itu menjadi out. Kami naik ini jadi pengaman Ini dia menurunkan suspensinya. ya kalau depan semua turun dia tensinya Kan biasanya kalau udah panas ini nggak kelihatan turunnya lama. Kalau mesinnya dimatiin, dia akan turun dia Nggak kelihatan suspensinya turunnya. Itu nanti secara lama-lama otomatis, turun tapi sendiri. agak lambat. sekitar banyak sekitar 75% doang ya, masih bisa turun lagi ini. Yuk kita cek ke belakang.
dia nyalain tombolnya dari samping. Legroomnya ya agak lumayan lah. Tapi kalau headroomnya dia mentok sama kepala. Wah, kalau Ini kayaknya kurang cocok untuk yang postur tubuhnya tinggi. mau ini cakep. Wardo, coba deh nyobain sekali lagi. Alas itu. Alas. Ini Ini bagian buka belakang. ini ya, cepet banget ya. Enggak buka itu. Kunci udah nggak cocok kayak mobil. Ini bensin, tempat bensinnya. Iya, Isi premium juga. jalan premium. Premium jalan, totalnya jalan. Lama apalagi, waktu enak empuk. Kecuali soal jangan. Ini bensin bukan diesel. Bensin, heeh. Kecuali kalau solar. Oke, sudah semua. Dan kita lanjut ke mobil yang terbaru. Ya, ini ada Citroen C3 Aeros. Dia keluaran mobil tahun 2018. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya setir kiri. Dengan tahun Kali ini saya membuat video lagi nih dari mobil cross. Jadi Citroen itu terkenal memang banyak variasinya ya. C3 sendiri dia ada C3 sedan biasa gitu. City car yang pernah saya bikin videonya. Nah, ini adalah untuk versi C3 Aircross-nya gitu. Kalau lihat sepintas, mobil ini memang karakternya sekarang adalah crossover ya. Kalau C3 Picasso yang sebelumnya sekarang itu lebih senang dia masih kayak mirip-mirip kayak minibus kecil gitu. Karena banyak Bang trennya kan sekarang benar-benar hampir semua pabrikan mengeluarkan. Gunanya mobil crossover zaman sekarang tuh untuk kuat untuk jalan-jalan mainstream, seperti untuk jalan berlubang, jalan berlumpur, karena kita nggak tahu kondisi jalan. Crossover gitu. Jadi termasuk Citroen ini merubah C3 Picasso menjadi sekarang C3 Aircross yang karakternya benar-benar crossover banget gitu. Seperti kita lihat, ground clearance-nya aja ini lebih tinggi, sepintas aja ini udah tinggi banget dibanding generasi sebelumnya gitu. Ya, jadi kita sekarang lihat dulu ya bagian depan ini. Tentu saja ada banyak perubahan di sini. Kita lihat, walaupun ini yang saya pakai dia masih belum pakai yang proyektor atau LED ya, dia masih lampu halogen biasa. Untuk lampu DRL-nya dia ada sebelah di atas, sama seperti C3 yang versi city car-nya. Ada perubahan juga di sini nih, ada variasi sedikit di bagian bumper bawahnya nih, untuk menambah kesan ini crossover SUV gitu. Sekarang bannya sendiri dia sudah menggunakan 17 inci ya. Dengan profil bannya tuh dia 2515 17 dengan ban Bridgestone Turanza dia pakai. Di sini kita bisa lihat ada kayak ekstra gitu ya, celah. Jadi dia nggak pakai kaca. Jadi ditutup aja nih dari plastik gitu. Kaca di pilar A yang kecilnya sendiri udah ada sebelah sini, cuma yang ini kayak tutup kaca gitu. Dia tutup dengan plastik biasa. Jadi yang saya pakai ini dia belum pakai keyless ya, masih kunci biasa. Di sini juga ada sen. Dilengkapi dengan air bump ya, ciri khasnya itu C4. Kalau di C4 dia ada air bump untuk peredam benturan gitu. Yang ini kayak bedanya yang ini sama yang Citroen DC tahun 1990 itu, ini sudah ada peredamnya. Yang Citroen DC itu kan dia belum ada peredam, jadi misalkan pintunya ditutup dia masih bunyi jegrek nih, semacam gitu kencang ya. Dan mobil Citroen C3 Aeros ini sudah ada peredamnya, jadi tahan terhadap benturan ya. ini sudah dilengkapi dengan roof rail juga untuk roof racknya. Ini besi ya, kuat banget. Buat jalan yang di atas tadi ini, untuk jalan-jalan bagian belakang juga atas, ya. Tentu saja ada perubahan ya. Memang agak mirip-mirip lampunya tuh dengan Citroen C3 biasa ya, yang City Car itu yang
Ya, untuk lampu mundurnya sendiri dia ini lampu belum. belakangnya sudah menggunakan LED Bisa lihat terang. tulisannya Aircross. Ya, C3 Aircross. Sama seperti di depan, di sini juga kita lihat ada aksesori fender gitu ya, kayak tambahan gitu untuk memunculkan kesan crossovernya tuh kuat banget gitu. Bagian belakang dia udah lengkapi dengan sensor parkir, cuman dia belum dilengkapi dengan kamera mundur ya. Seperti itu. Ya jadi memang ini bersaing langsung dengan Peugeot 2008 ya, dan juga Opel Crossland lah. Dia sampai satu kelas gitu. Tapi dari harga mobil ini emang agak lebih murah dibanding pesaing-pesaingnya gitu. Gak heran jadi sejak awal nih udah lumayan laku sih, walaupun bukan yang paling laku ya. Peugeot 2008 sama Captur itu dia paling dominan untuk penjualan mobil crossover ya. Tapi dia masuk ke 10 besar kalau nggak salah. Kita lihat lagi dalam. Masih sedikit kayak mirip-mirip City Car lah. Jadi masih banyak sentuhan yang bahan-bahan plastik yang keras. Di sini ada semacam kayak kain gitu ya. Ini umbukan kacanya sudah auto semua ya. Part-partnya. Masuk aja yuk. Ini juga mengikuti desain yang baru ya. Nah, ini Dia ciri khasnya Citroen juga persegi panjang gitu. Ini persegi panjang Di karena sini ada tombol Citroen untuk itu peringatan untuk jenis garis marka khasnya jalan. itu persegi panjang. Cuman dia hanya peringatan saja ya. Dia nggak membantu dengan setirnya diputar. Beberapa mobil ada peringatan jalan juga setirnya dikoreksi gitu ke arah yang seharusnya. Ini enggak. Ini hanya sekedar peringatan dengan bunyi aja. Sini untuk mengatur ketinggian lampu nih. Untuk instrumen clusternya seperti yang kita bisa lihat masih jarum ya. Cuman dia ada MID, layar MID di tengahnya. Bahkan untuk angkanya kita perhatikan karakternya juga kotak gitu ya. Ini hampir ya semuanya kotak gitu. Temanya mobil ini Citroen itu terkenal dengan kotak-kotak seperti ini tuh, lihat. Persegi panjang. Oh, setir hampir mirip-mirip ya dengan Citroen C3 biasa nih. Pernah saya bikin videonya juga. Cruise controlnya ada sebelah sini nih, lihat. Layarnya juga hampir sama dengan, bahkan bukan hampir sama, ini sama persis dengan Citroen C3 biasa, dan juga C4 Cactus juga mirip-mirip. Kita nyalakan dulu kontaknya. Seperti mobil-mobil pada umumnya. Itu. Di sini ada fitur, karena ini bukan tipe yang paling tinggi ya. Karena ini bukan tipe yang paling tinggi, jadi nggak banyak fitur. Nah ini dia. Semacam stop and start engine, jadi mati otomatis kalau lampu merah untuk bantu parkir. Seperti itu. Electrical. Itu aja sih. Di sini juga ada untuk ke lampu ambience ya. Dan juga ada untuk mengatur lampu di sini. Lampu panjang. Otomatis atau apa gitu. Jadi ini lampunya dia bisa mengarahkan sesuai dengan setir. Kalau setir ke kiri, dia akan lampunya agak sedikit ke kiri gitu. Ya. Selanjutnya ke kesimpulan, saya sudah menjudulkan, dan kesimpulan yang saya ambil yaitu mobil Citroen adalah mobil pabrikan Prancis yang memiliki sejarah dari zaman kolonial Nazi yang diperintahkan oleh Adolf Hitler, yang membuat mobil rakyat sampai harganya sama dengan motor pada saat itu. Mulai dari mobil klasik dan mobil modern, saya berharap dapat diproduksi di Indonesia karena desain yang sangat unik dan dapat berjalan hanya 3 roda yang sangat menguntungkan jika terjadi masalah pada ban dan jika terjadi trouble di jalan. Dan saya prediksi masyarakat Indonesia sangat menyukai mobil klasik seperti ini. Dan ini klasik ya, bisa dilihat ya, sangat bagus, sangat klasik ini. Ini seri yang lama. Sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.